Oke, selamat sore ya rekan-rekan pionir yang ada di grup Crypto P Network. Saya harap semua tetap semangat ya dan antusias untuk melakukan penambangan. Saya harap dan saya sangat mengharapkan kita semua lolos KYC. Maka saya mau coba mereview ya, terutama persiapan mainnetnya ya. Jadi kita masuk. Nah, seperti kita ketahui, saya posting kemarin ya, ada perubahan di beranda kita. Ini namanya beranda atau dashboard. Ya, kalau setiap ada perubahan, kita harus rajin membaca di sini ya. Jadi jangan dicuekin karena itu pasti pengumuman. Ya, jadi ini mengenai pengumuman yang saya udah ada terjemahannya. Kemarin saya posting, dilihat-lihat lagi, dibaca kalau belum ada. Kemudian sebelah kanannya itu December white paper ya. Jadi itu mengenai peraturan baru mengenai P-Network ini ya. Jadi nggak usah nanya-nanya, kita baca itu aja. Kalau ada yang butuh white paper dalam bahasa Indonesia, hubungi saya. Dan harus punya email karena lumayan banyak saya bisa email ya. Oke, yang saya ingin review kepada teman-teman semua ya. Maaf saya tidak mengajari, tetapi karena begitu pedulinya saya kepada semua teman-teman, saya mau supaya semua lolos ya KYC. Oke, sekarang kita langsung aja ke mainnet. Di menu utama ya, itu nomor 2 dari di bawahnya home ada tulisan mainnet ya. Ini kita pilih, di bawahnya kita pilih mainnet. Nah, ada ini bisa semua kita lihat. Jadi diantaranya di sini saldo yang belum diverifikasi, saldo yang dapat ditransfer, saldo dompet dan sebagainya, itu kalian bisa tahu. Tapi yang saya mau ingin tunjukkan kepada teman-teman semua ya, ini kita perlu review ya mengenai rate baru yang akan kita dapat dan juga checklist mainnet. Kalau checklist itu penting banget karena kita mau lihat apakah kita udah siap. Nah, dengan adanya checklist itu, karena apakah semua sudah dari 1 sampai sekian 7 ini sudah ada checklistnya seperti ini. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Saya mau mulai di checklist ya. Jadi mainnet checklist, namanya aja juga mainnet checklist. Kalau nggak Anda lakukan ini, kalian ada indikasi tidak akan bisa transfer berapapun koin yang kalian miliki ya. Nah, ini nomor 1 ya, ini penting dan saya rasa kalian sudah lakukan. Unduh aplikasi P-Browser ya, kita disuruh untuk mendownload ya. Nah, unduh aplikasi P-Browser dari iOS Store atau Google Play Store. Di sana Anda dapat membuat dompet, P non penahanan, memverifikasi KYC dan mengakses aplikasi lainnya, P lainnya ya. P-Browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer mainnet ya. Jadi penting banget. Aplikasi lainnya itu contohnya nanti P-Mall ya, P-Chain, yang semua marketplace itu akan ada di P-Browser. Jadi nggak usah register ya, kalian akan bisa dapat langsung ya. Mungkin bisa ratusan aplikasi di P-Browser nanti itu, dan bentuknya bisa pasti berubah gitu ya. Kemudian nomor 2 ya, ada hubungannya nomor 1 setelah kita download. Oh ya, jadi jangan lupa kalau download nomor 1 itu ya harus lewat di aplikasi ya, yang pilih P-Browsernya. Oke, nomor 2 create P-Wallet ya. Jadi disuruh kita membuat dompet P adalah tempat Anda menerima P dan menyimpan P Anda di blockchain ya. Blockchain itu transaksinya kan, di P-Browser ada blockchain. Temukan aplikasi dompet di P-Browser ya. Nih. Nah, di sini saya sudah bikin P-Wallet ya. Artinya saya sudah punya perasa sandinya, saya sudah simpan perasa sandinya. Nah, makanya perlu diminta checklistnya ini, kita harus konfirmasi your P-Wallet ya. Jadi disuruh konfirmasi dompet Anda. Ya, kita harus konfirmasi PIN-nya karena kalau kita lupa perasa sandi kita, maka itulah kita tidak akan bisa menggunakan berapapun
Bitcoin yang akan kita punya. Makanya perlu checklist. Ya, langsung ketik aja, langsung, karena ini belum dilakukan checklist, langsung pilih di sini. Ya, kita langsung dan siapkan dulu perasa sandi Anda. Ya, nah ini kalian harus ngetik perasa sandi. Nah kalau ada yang lupa perasa sandinya, ya mau tak mau kalian harus bikin baru di bawah sini. Dan jangan lupa lagi ya, dicatat, disimpan baik-baik. Jadi create new wallet here ya. Jadi kita masih bisa bikin perasa sandi baru kalau kita lupa. Ya, tapi harapan saya semua sudah ingat. Makanya kalau kita buka ini kita langsung confirm kalau kita udah tulis ya. Nah, berhasil kan? Jadi otomatis checklistnya berhasil di sini. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berhasil checklist, otomatis address kita ditampilkan di sini. Karena pada saat mau transfer Bitcoin kita dari Pi yang kita tambang itu, mau ini butuh core timnya, butuh ini, makanya harus disimpan di sini. Jadi kalau kalian tidak mengkonfirmasi, berarti ini tidak akan pernah ada. Oke, sekali lagi penting ya untuk konfirmasi ya untuk ini. Jadi sampai ketika ini saya harap sebelum mainnet semua sudah dilakukan ya. Kemudian ini mengenai penguncian ya. Nomor 4 ini semua juga saya yakin kalian sudah melakukan. Saya sudah pernah bikin video juga. Putuskan beberapa banyak ya. Putuskan berapa banyak pi yang ingin Anda kunci ya. Jadi di sini putuskan, ambil keputusan ya. Berapa yang Anda harus kunci. Nah, kalau belum ada checklist seperti ini ya, berarti kalian belum melakukan penguncian. Makanya segera buka di sini ya. Oke, kita coba buka. Oke, ini pengunciannya ya. Jadi kita diberi kesempatan persentase. Jadi hubungannya dengan penguncian itu apa? Ini nanti akan ada hubungannya rate yang kita akan dapat untuk ini nih, penambangan baru mulai 1 Maret ini. Nah, kebetulan di sini kalian dapat melakukan persentase penguncian itu mulai 25% sampai 50, 90 atau 100. Ini 200 belum bisa ya. Jadi contohnya akun ini ya, ini dikunci 100%. Ya, ini 100%, kemudian 3 tahun. Makanya dia dapat persentase meningkatkan tingkat penambangan yang dihasilkan sebanyak 436%. Ini sangat tinggi ya. Nah, kalau dilakukan, jadi saya sarankan teman-teman yang punya ya mungkin di bawah 1000 ya, minimal itu kalian lakukan penguncian di 50% ya, minimal 50% ya. Jadi ini kan juga ada hubungannya berapa lama nih kita nih pakai menambang nih ya. Jadi ada rumusnya ya. Atau kalau saya sendiri 50 ya, 50 kemudian 3 tahun gitu loh ya. Sekitar 200-an saya dapat, 250-an sekian karena saya udah lama nambang. Oke, itu ya. Saya rasa kalian udah paham ini cara pengunciannya. Kita balik ke checklist. Nah, di sini udah ada ya. Jadi pengunciannya kemudian 567 itu ya. Tinggal kita menunggu undangan KYC ya. Jadi kalau 5 itu kirim aplikasi KYC Anda ya. Maksudnya itu kirim itu lakukan KYC yang segera akan dilakukan karena belum dibuka ya. Jadi KYC sekali lagi itu adalah verifikasi identitas. Know your customer. Adalah prasyarat. KYC itu adalah prasyarat untuk mentransfer saldo ya Pi Anda yang ada ke blockchain mainnet ya. Jadi buka aplikasi KYC di pre-browser yang kita udah install untuk memverifikasi kalau sudah ada undangan massal ya. Oke, kemudian nomor 6 sendiri ya ada hubungannya dengan tunggu ya. Di sini kita disuruh tunggu hasil KYC. Jadi kalau kita udah lakukan 5, tinggal kita menunggu. Maaf. Hasil KYC akan bergantung pada identitas yang kita kirim. Jadi nama harus sesuai dengan KTP ya, bla bla bla, dan itu validasi yang akan dilakukan.
Kemudian yang ketujuh, disuruh kita undang ya tim kita. Tim kita itu ada di security circle atau ada di referral ya. Undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC. Jadi harus kita kasih tahu. Makanya saya semua teman-teman yang ada di grup ini kan semua tim saya ya, baik itu referral langsung maupun yang tidak langsung ya. Jadi kalian adalah tim saya, makanya saya ingatkan supaya mempersiapkan diri supaya KYC, karena saya mengharapkan semua yang ada di grup ini ya harus lolos KYC. Tapi hati-hati yang malas buka grup ini ya, karena saya posting itu semua yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Ya, itu mengenai checklist saya rasa sudah selesai sampai 7 ya. Jadi yang harus ada checklistnya itu mulai 2, 3, 4 ya, sudah harus checklist 5, 6, 7 itu kita tunggu. Oke. Ya, selesai mengenai checklist. Kalau masih ada yang belum paham nanti kontak saya aja pribadi, saya pasti akan bantu ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, itu preview ya. Ini sebelumnya kita balik ke dulu. Nah, ini kan sudah dikatakan nih ya, udah dibilangin ke kita sekarang ini, maka dia bilang main before the rate drops ya, dapatkan sebelum rate-nya atau tarifnya diturun ya. Jadi lakukanlah ini nih. Jangan ada telat-telat lagi ya. Oke, kita masuk lagi ya, berapa yang kita dapat ya pada saat mainnet nanti ya, yaitu tanggal 1 Maret. Perhatikan ya, kita langsung ke preview. Preview itu yang ada di sini. Oke. Nih, kita tekan aja previewnya. Oke, ini rumusnya nih ya. Paling atas itu simulasi total mining rate, simulasi rate tambang yang akan kita dapat. Nah, ini akun ini dia dapat 0,2 ya dari perkalian ini. Jadi 0,2 itu didapat 0,2 per pi per jam didapat dari base rate. Base rate-nya itu ini ya. Jadi ada 3 komponen base rate yang tadinya 0,1, masih ingat semua ya. Ya. Makanya kita bisa dapat 0,25 itu karena dari pionir 0,1, kemudian dari security circle 0,1 ditambah referral yang mengundang kita 0,05, makanya 0,25. Nah, sekarang rate-nya turun, yang diturunin itu di sininya ya, base-nya dari 0,1 menjadi 0,0254, jauh sekali ya penurunannya ya. Jadi di sini di sini di mana dikatakan tingkat dasar sebenarnya saat ini atau tingkat dasar masa depan ya, yang ini. Jadi ini tingkat dasar masa ini dan tingkat masa depan. Kemudian ini dibawakan, dijelaskan tingkat ini dihitung secara dinamis ya, berdasarkan seberapa banyak pionir ya penambang secara keseluruhan saat ini menambang dan total yang tersisa untuk didistribusikan. Oke, kita langsung ingat rumusnya ini ya, base kali booster kali reward. Nah, base itu dari mana? Base rate ya, otomatis dari sini ya base rate-nya. Oke. Jadi base-nya udah dapat 0,0254, kemudian boosternya. Booster itu di 636 ini ya. 636 itu didapat dari perhitungan di bawah ini. Ya. Jadi pionir 100 ditambah security circle ya, lingkaran keamanan kita yang 5 orang itu 100 ditambah lock up ya. Lock up penguncian ya. Jadi ini kan dikunci sehingga dijumlahkan menjadi 636 ya. Jadi 600 ini penguncian ini dapat 436. Ini penting, harus tinggi, semakin tinggi rate yang kita dapat ya. Itu mengenai booster. Kemudian reward itu ada beberapa ya, tapi yang baru muncul itu adalah
dari pionir ya selalu dapat satu, kemudian referral tim. Jadi ini berapapun referral kita ya, ini akan tinggi, semua akan tinggi gitu loh. Nah, kebetulan nih akun ini solo karir, tidak punya referral ya, hanya ada satu yang mengundang ya, makanya dia dapat 0,25. Oke, nggak apa-apa. Sehingga 1 tambah 0,25 ya sama dengan 1,25. Ini bonus pemelihara pemakaian ini ya, utility usage bonus, belum segera mungkin nanti ada ya, mudah-mudahan akan meningkatkan ini rewardnya ya, tapi ini belum ada di simulasinya, mungkin masih dihitung. Sehingga ya ini rumusnya yang akan, jadi kalau kita solo karir tanpa referral masih bisa dapat 4,8 per hari ya, 0,2 kali 24 jam 4,8. Coba 4,8 kan nanti sudah ada harganya, taruhlah $10 ya. Jadi kalau kita punya $10, harganya 4,8, 4,8 pi ya, pi kali $10 ya, $10 misalnya harganya, mudah-mudahan ya kita tiap hari dapat $48 ya, dengan catatan ya kita harus rajin, tidak boleh telat. 48 itu siapa yang mengasih kita, dikali 14.000 ya. Oke, kita dapat 672.000 per hari ya, kali 30 hari, 1 bulan ya, kali 30 hari ya, karena nggak ada hari libur, kita masih dapat 20 jutaan ya. Jadi nggak usah kerja, kita udah dapat 20 juta 160.000 ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan mainnet ini lancar ya, dan harganya bagus. Itu kalau $10 ya. Tapi kalau $1 berarti kita dapat 2 juta per bulan, masih bagus ya. Kalau kita dapat, kalau harganya $1, kita doain mudah-mudahan di atas $1 ya. Itu pentingnya, kita harus rajin. Oke ya, itu mengenai simulasi ya, mengenai rate yang baru yang akan kita dapat di per 1 Maret ya, 1 Maret ya, sampai saya nggak tahu apakah masih dilakukan di HP atau kita harus dapat pindah ke Note ya. Jadi kita semua berusaha harus punya laptop, punya PC ya, apapun caranya, tidak ada tawar-menawar daripada hilang 20 juta tadi itu ya, apalagi yang punya referral bisa lebih dari itu. Oke ya, jadi itu saja video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Minta maaf kalau ada salah-salah ya, bisa dikoreksi teman-teman yang lebih paham. Namanya kita diskusi, saya hanya peduli supaya teman-teman semua lolos di KYC ya. Tolong video ini kalau dirasa bermanfaat, boleh disampaikan ke rekan-rekan kita, atau terutama referral kita yang tidak ada di grup ini ya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua, salam petir.